Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Atik Dwi Larasati, pengajar ekonomi di SMA Rimba Madya Bogor. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video best practice saya yang terdiri dari testimoni, video pembelajaran, dan pemaparan LK 3.1. Langsung saja, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Edan SPD, selaku Kepala SMA Rimba Madya Kota Bogor. Kesan saya mengenai kegiatan best practice Ibu Atik Dwi Larasati SPD, materi diagram interaksi peran pelaku kegiatan ekonomi, yaitu dari aspek pedagogik, Ibu Atik sudah mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Dari aspek strategi dan model pembelajaran, problem based learning (PBL) yang digunakan sudah inovatif dan tepat diterapkan pada kondisi dan karakter siswa yang ada sekarang ini. Dari aspek sumber daya dan teknologi yang digunakan berupa media pembelajaran yang disampaikan, yaitu PPT interaktif dan video pembelajaran, serta didukung presentasi kelompok siswa yang disampaikan melalui aplikasi Visme serta beberapa aplikasi pendukung menarik seperti Quizzes yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan, sudah tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa zaman abad 21 ini. Dan juga Ibu Atik sudah memberikan arahan dan konsep masalah yang ada di lingkungan sekitar secara aktual, mudah dipahami siswa. Dari aspek manajemen kelas, di sini yang dimaksudkan adalah sudah dapat mengelola siswa dan kelas dengan baik, dapat mengarahkan komunikasi yang baik, serta memancing prestasi keaktifan setiap siswa. Dan dalam manajemen, waktu sudah baik, serta mampu membimbing pembelajaran secara mandiri melalui diskusi kelompok, sehingga siswa pun dapat mengekspresikan kreativitasnya masing-masing. Dari aspek kinerja siswa, dengan memastikan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran secara menyeluruh dan mampu memberikan umpan balik, serta melakukan penilaian otentik baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna mengukur kemajuan hasil belajar siswa. Dengan demikian, sekali lagi saya berpesan kepada Ibu Atik, mudah-mudahan apa yang diterapkan kepada anak-anak ini mampu memberikan perubahan-perubahan ke depan. Demikian kesan yang dapat saya sampaikan untuk penilaian PPL 2 oleh Ibu Atik Dwi Larasati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Darussaada, saya guru di SMA Rimba Madya Bogor. Kesan dan tanggapan saya terkait dengan PPL Aksi 2 yang sudah dilaksanakan Ibu Atik Dwi Larasati SPD selaku guru ekonomi di kelas 10 IPA 1 di sekolah yang saya ampu, yaitu SMA Rimba Madya Bogor. Kegiatan PPL yang dilakukan oleh Ibu Atik Dwi Larasati dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning tentang diagram interaksi peran pelaku kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam aplikasi Visme yang dibuat oleh siswa. Pada kegiatan tersebut, menurut saya Ibu Atik sudah mampu merancang kegiatan yang inovatif dan menarik, dan beliau juga telah mampu menerapkannya dalam pembelajaran. Hal itu terlihat dari penggunaan media pembelajaran berbasis IT berupa PPT dan Quizzes. Beliau juga mampu membimbing siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang terjadi dapat menarik minat siswa dalam prosesnya. Selain itu, kemampuan pedagogik dan manajemen kelas beliau sudah terlihat baik, sehingga perlu dipertahankan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya.
Apa yang dilakukan Ibu Atik Dwi Larasati dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua, termasuk saya pribadi, yaitu untuk dapat merancang kegiatan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga kita semua bisa berusaha mengubah cara mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan agar kita selalu dapat memotivasi rasa ingin belajar siswa sesuai dengan perkembangan teknologi yang kini sangat dekat dengan peserta didik. Sekian kesan dan tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Triana Aksi Nurbayani selaku wali murid kelas 10 MIPA 1 SMA Rimba Madya Bogor. Kesan saya mengenai kegiatan best practice Ibu Atik Dwi Larasati yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan PPL 2 tahun 2023 di kelas anak pada mata pelajaran ekonomi lintas minat dengan materi diagram interaksi peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, dari video yang saya simak mengenai penjelasan Ibu Atik serta dari cerita langsung anak saya, alhamdulillah anak saya merasa sangat paham sekali dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Atik, serta Ibu Atik berhasil menumbuhkan pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan, sehingga motivasi belajar dari anak saya itu meningkat, terutama pada mata pelajaran ekonomi. Nah, saya selaku wali murid yang dibimbing oleh Ibu Atik Dwi Larasati mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Atik atas penjelasan yang telah diberikan kepada anak saya, sehingga anak saya dapat memahaminya dengan sangat baik, serta harapan saya ke depan semoga Ibu Atik bisa lebih semangat dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak bisa lebih termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran ekonomi. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran PPL 2 Ibu Atik Dwi Larasati. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syahla Kamilia dari kelas 10 MIPA 1 Sekolah SMA Rimba Madya Bogor. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang dan puas setelah diajarkan ilmu ekonomi oleh Bu Atik. Karena saya dapat menambah wawasan ilmu ekonomi baru, yaitu circular flow diagram, dan juga karena sistem pengajarannya menarik, jadi saya tidak mudah bosan selama pengajaran. Tadi ada semacam games, yaitu quizzes yang diikuti oleh seluruh kelas, dan juga ada tugas presentasi kelompok yang menggunakan aplikasi Visma. Walaupun ada beberapa teman kelompok saya yang kurang akrab dengan saya, pada akhirnya kami semua bisa berdiskusi dengan baik dan menyelesaikan tugasnya. Dan saya juga merasa sangat menguasai materi circular flow diagram ini, karena dengan cara pengajaran Ibu Atik yang menarik dan juga mudah dipahami, dan juga karena saya sudah berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman-teman saya tadi saat diskusi kelompok. Sekian dari saya, terima kasih untuk Ibu Atik sudah memberikan saya dan teman-teman saya ilmu baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Semua hadir. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi ya, dengan Bu Atik Dwi Larasati. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ekonomi meraih mimpi. Oke, terima kasih semuanya.
membahas materi tentang apa? Silakan, semuanya coba. Ada yang ingat ya? Membahas David? masalah industri sepatu di Kota Bogor dalam segi produksi, distribusi maupun konsumsi. Kemudian kita menganalisis mengenai penyebab dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, minggu lalu juga di dalam kegiatan ekonomi ada pelaku-pelakunya kan? Yaitu tadi RTP, RTK, RTN, RTN. Artinya ketika antar pelaku ini saling berkaitan satu sama lain dan saling melakukan timbal balik, maka akan menghasilkan sebuah diagram. Namanya adalah simpulkan kalian sudah membaca dengan baik materi yang Ibu sampaikan minggu lalu, ya. Nah, di sini diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi, ya. Jadi sekiranya nanti di diskusi kalian butuh tambahan untuk materi literatur, boleh kalian tinggal masuk ke dalam platform ini, ya. Ini adalah bahan ajar yang Ibu buat sendiri. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mengintegrasikan peran dalam circular flow diagram dengan penerapan ekonomi di masyarakat. Nanti kalian analisis dari si diagram ini atau circular flow diagram ini, apakah peran dari tiap pelaku ini sudah sesuai di dalam penerapannya di masyarakat atau belum? Silakan kalian simak dulu video yang Ibu tampilkan. Nanti akan Ibu tanya, ya, isinya itu apa. Tentu berikut setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari selalu jelas terorganisir dan terjaga, tapi benar sekali. Yang orang dan berbagai divisi berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi di sini ada 4 dari pelaku kegiatan ekonomi. RTP rumah tangga produsen, RTK rumah tangga konsumen, RTN rumah tangga negara, dan RTN rumah tangga luar. Jadi, apa itu circular flow diagram? Yaitu diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku-pelaku ekonomi. Jadi, ini yang disebut circular flow diagram yang akan kita buat hari ini. Oke. Selanjutnya di sini, wow aja. Nah, di sini bentuknya ada berapa? Ada 3. Ada 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Denta, silakan berdiri. Pakai mic lagi. Jelas. Kan yang waktu yang modul Ibu kasih juga, aku udah sempat baca sama dari. Itu tuh ada beberapa kayak sebutan-sebutan yang aku masih kurang paham. Itu tuh ada sebutan perekonomian sederhana, itu ada di circular flow 2 sektor. Terus perekonomian tertutup ada di circular flow diagram yang 3 sektor, sama perekonomian terbuka itu ada di circular flow diagram 4 sektor. Maksud sebutan-sebutan itu. Oh iya, oke, terima kasih. Perekonomian sederhana disebutkan pada circular flow diagram 2 karena hanya terdapat 2 pelaku saja, yaitu RTP dan RTK. Maka dari itu disebut perekonomian sederhana. Kita bisa bersama sesuai yang tadi sudah kita identifikasikan bahwa ada 3 masalah di sini. Ada circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Kelompok 1 nanti akan membahas circular flow diagram 2 sektor. Kelompok 2, Daud, ini ada 3 sektor. Kelompoknya Anissa nanti 4 sektor. Oke. Dan silakan dibuka untuk laptopnya. Ibu juga akan memberikan LKPD-nya di sini. Jadi, apa yang perlu kalian lakukan hari ini, semuanya kalian ikuti dari arahan LKPD yang diberikan. Di dalam LKPD ini juga sudah Ibu sertakan lembar penilaian antar teman. Artinya nanti yang menilai dari
Dan ingat, dituangkannya ke dalam sebuah aplikasi. Ibu tidak mau PPT lagi, tapi apa? Visma. Silakan. Ya. Tadi circular flow diagram 3 sektor. Ada apa saja pelakunya? Dengan kata Oke, sudah ada gambarnya dan bikinnya sebentar mungkin ya. Pesawat. Waktunya itu sudah habis. Silakan dari materi yang kalian buat di dalam aplikasi Visma, linknya kirim ke ibu. Nanti ibu buka dan dapat ibu kita di sini. Terus aja lah. Tapi tulis keterangannya kelompok 1, 2, 3. Ya, yuk kirim lagi. Nah, nanti siapa dulu nih yang akan tampil? Ibu nggak akan tunjuk, tapi kita gunakan. Pernah ada yang pakai ini nggak untuk bacokan arisan nih? Waduh. Iya betul, spin ya. Nanti supaya adil ya. Kita kocok dulu. Yang tampil pertama siapa, kedua siapa, dan ketiga siapa. Yang kelompok ibu beri waktu untuk presentasinya maksimal 5 menit ya. Cukup ya? Oke. Kita mulai. Yang pertama nanti akan tampil adalah kelompok 2. Nah, yang pertama itu ada ETK. Dia memberikan fakta-fakta produksinya, yaitu ada CTRL. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau menanya, silakan. Oke, silakan berdiri, Ya, Rido. siapa? Kupingnya berikan ke Rido, maaf ya. Nah, oke, terima kasih. Silakan. Kan dari yang dijelaskan tadi, dari peran RTLN itu terdapat kegiatan impor. Nilai kelompok 3 siapa? Tadi tugasnya Bunga. Silakan Bunga. Gimana? Sampaikan. Ada laporan terakhir di dalam KPD ya? Membantu penilaian. Sampaikan. Untuk percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi, saya beri skornya 4. Dapat bekerja sama dalam kelompok, saya beri skornya 3. Aktif dalam diskusinya, saya beri skor 4. Menghargai pendapat teman 4. Dan menggunakan keberhasilan yang berinteraksi, saya beri skornya 4. Terima kasih. Berarti totalnya berapa? 16, 19 poin. Itu kelompok 3. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil semuanya? Ya, silakan. Berdiri, silakan. Salah satu perilaku bermasalah itu akan mempengaruhi pelaku lainnya juga. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nah, oke. Oke, masih posisi teratas daun. Naila, Renata. Oke, posisi teratas masih daun, disusul oleh Davin, Anissa. Deg-degan gak sih? Kan ya, Alia, Yayu, daun. Masih posisi teratas. Renata menyusul. Nah, yang pertama adalah Davin. Kedua adalah Alia dan yang ketiga adalah Renata. Nih buat yang pertama Davin, silakan. Ya, oke sudah ya. Nah, semua handphonenya silakan disimpan kembali. Ya. Tapi rata-rata di sini kita lihat 100% ya hasil pengerjaannya. Berarti Ibu simpulkan semuanya sudah paham. Keren. Sampai
akhir. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan, siapa teh? Alia, yuk silakan ya, nih disampaikan ke teman-temannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu RTP, RTK, RTL, RTN, dan RTLN. Dan satu sama lain antara pelaku tersebut saling mempengaruhi dan timbal balik. Yang mereka akan membentuk suatu diagram yang dinamakan circular flow diagram. Dan circular flow diagram tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada circular flow diagram 2 sektor atau sederhana, 3 sektor atau tertutup, dan 4 sektor atau terbuka. Oke, sudah? Oke, bisa dipahami yang disampaikan oleh Alia? Ya, bisa ya. Jadi itu kesimpulan menurut Alia dan mungkin sudah mewakilkan dari kesimpulan kalian ya. Oke, sekarang Ibu yang menyimpulkan. Jadi tentang diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Tadi di tujuan pembelajaran pertama Ibu sampaikan kalian akan memahami tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dari RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk circular flow diagram 2 sektor apa saja? Oke, 3 sektor? Oke, 4 sektor? Refleksinya. Bagaimana perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana? Oke, seru. Apa? Senang. Oh, luar biasa. Oke, yang kedua, apakah masih ada yang sulit dipahami? Tidak. Untuk minggu depan di sini Ibu akan berikan nanti e-modul untuk kalian pelajari. Nanti kalian pahami dan minggu depan kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi mengenai permintaan dan penawaran. Berikut adalah pemaparan LK 3.1 cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran saya yang berlokasi di SMA Rimba Madya Bogor. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan LK 1.1 pada kolom identifikasi masalah adalah penerapan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi materi peran pelaku kegiatan ekonomi. Latar belakangnya adalah 1. Sebagian motivasi peserta didik yang rendah. Hal ini terlihat dari aktivitas sebagian peserta didik yang kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran yang kurang menarik dan belum mengikuti perkembangan zaman abad 21 dan masih berpusat pada guru atau teacher center. Dan yang ketiga, guru belum melakukan sintak pembelajaran dengan berurut dan benar. Yang keempat, tidak adanya pemberian ice breaking dan permainan lainnya di saat peserta didik sudah mulai terlihat jenuh saat pembelajaran. Dan yang kelima adalah guru pun masih kurang memiliki kesadaran dalam memanfaatkan teknologi penggunaan media yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik dalam proses pembelajaran guna mencapai pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena menurut saya mungkin sebagian besar guru mengalami masalah yang sama dengan yang saya alami. Sehingga praktik pembelajaran ini dapat menjadi referensi dan solusi bagi para guru lainnya. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktik adalah menjadi fasilitator untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan menggunakan model yang tepat dengan baik, untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran sesuai perangkat yang dibuat guna mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Tantangannya adalah 1. Siswa yang masih memiliki motivasi belajar yang rendah karena mata pelajaran ekonomi dianggap hanya mata pelajaran tambahan bagi jurusan IPA. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman guru yang terbatas mengenai model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, pemanfaatan media yang tersedia belum maksimal dalam proses pembelajaran. Adapun pihak yang terlibat adalah Bapak Dr. Sudarman SPD MPD, Ibu Nur Eliawati SPD MM, dan Bapak Dr. Reza SPD MPD selaku dosen pembimbing, serta Ibu Arwiyah SPD dan Ibu Mugi Rahayu SPD selaku guru pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses PPG saya.
Selanjutnya, Bapak Fajar Haryanto SPD selaku Kepala Sekolah yang berperan memberikan izin dalam kegiatan PPL selama saya di sekolah, dan Ibu Dini Darusaadah SPD dan Ibu Triana Afsi Nurbayani SPD selaku rekan guru yang berperan membantu dalam merekam praktik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tidak lupa peserta didik SMA Rimba Madya Bogor khususnya kelas 10 IPA 1 selaku objek yang dijadikan sebagai peserta didik saat pelaksanaan praktik pembelajaran lapangan 1 dan 2. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada adalah diawali dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terlibat dengan melakukan wawancara untuk mencari solusi terhadap masalah yang telah teridentifikasi, mengkaji literatur dari berbagai sumber, merumuskan serta menentukan solusi yang terpilih, membuat perangkat, melakukan uji coba perangkat, dan melaksanakan perangkat yang telah dibuat dengan pemilihan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Strategi yang digunakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif yaitu model pembelajaran Problem Based Learning, merancang bahan ajar sendiri berbasis bahan ajar elektronik yang disisipkan melalui gambar barcode guna memudahkan siswa dalam mengakses, pembuatan LKPD berbasis masalah, media pembelajaran interaktif seperti aplikasi PowerPoint dan Visme, menyiapkan instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama proses pembelajaran, membuat soal evaluasi berbasis HOTS, dan diterapkan melalui aplikasi Quizzes, yang didukung juga dengan selingan icebreaking pada saat proses pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan telah dirasa efektif dalam mengatasi masalah kesulitan pemahaman dalam materi peran pelaku kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa percaya diri dan kerjasama dengan temannya pun meningkat, serta tentunya menambah pengalaman dan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang dirasa hidup dan menyenangkan. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses dari kegiatan yang saya telah lakukan adalah pentingnya guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar agar pemahaman materi tersampaikan dengan baik. Pemilihan model pembelajaran problem-based learning dapat menantang kemampuan berpikir kritis peserta didik dan meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Respon peserta didik terhadap pembelajaran ini sangat antusias karena pembelajaran yang didesain oleh guru sekarang lebih menarik, mudah dipahami, dan menyenangkan untuk dilakukan. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh kreativitas dan kemampuan guru dalam memilih model, media, dan strategi yang tepat digunakan dalam setiap materi yang disampaikan. Sekian pemaparan LK 3.1 saya. Di video best practice ini, saya mohon maaf andai ada salah kata dalam pemaparannya, dan semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.